Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarahman dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kali dengan NIM 151420073. Kami dari kelompok 12 dengan materi konservasi dan sumber daya alam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian konservasi sumber daya alam. Konservasi atau pelestarian merupakan upaya pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam tujuannya yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk hendaknya dilakukan dengan pertimbangan ekologis. Dengan pertimbangan itu, maka lingkungan dapat menjamin kelangsungan ketersediaan sumber daya alam, dikutip dari McKinnon 1990. Sedangkan sumber daya alam yang disingkat sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan konservasi sumber daya alam meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang rasional, termasuk pemanfaatannya kembali melalui daur ulang. Yang kedua yaitu perlindungan dari kerusakan. Konservasi juga merupakan bentuk kegiatan manusia dalam pengelolaan organisme dan ekosistem sedemikian rupa agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Untuk mencapai pemanfaatan organisme dan ekosistem yang berkelanjutan, maka kegiatan konservasi meliputi perlindungan, pemeliharaan, rehabilitas, restorasi, dan peningkatan populasi serta ekosistem, dikutip dari Anon tahun 1993. Hal ini pula berkenaan dengan beberapa dasar penerapan konservasi dalam pengertian modern, yaitu pemeliharaan, perbaikan, pemanfaatan, pengubahan, efisiensi, daur ulang, dan integrasi, dikutip dari Owen 1985. Tujuan dari konservasi sumber daya alam yaitu yang pertama, mempertahankan adanya kualitas lingkungan dengan memperhatikan estetika dan kebutuhan rekreasi maupun hasil. Yang kedua, mempertahankan adanya kelanjutan dari pemanfaatan hasil tanaman, hewan, dan bahan yang bermanfaat lainnya, dengan menciptakan siklus yang seimbang antara masa panen dan dengan pertumbuhan individu baru atau pertumbuhan materi. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui atau disebut sebagai renewable. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dipulihkan yaitu sumber daya alam yang dipakai kembali setelah diadakan beberapa proses. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Contohnya yaitu air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang disebut sebagai renewable. Alam yang tidak dapat diperbarui yaitu apabila dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Sumber daya alam ini harus digunakan seefisien mungkin, contohnya yaitu minyak bumi, batu bara, emas, timah, nikel, dan lain-lain. Jika kita tidak menggunakannya sebaiknya mungkin, maka yang akan terjadi yaitu seperti batu bara, dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam. Agar usaha pembangunan konservasi sumber daya alam di Indonesia maka dapat mencapai harapan yang telah diterapkan secara garis besar, itu perlu ditempuh dengan upaya-upaya berikut. Yang pertama itu ada upaya intensifikasi pengelolaan kawasan konservasi. Yang kedua itu ada peningkatan dan perluasan kawasan konservasi sumber daya alam sehingga dapat mewakili tipe-tipe ekosistem yang ada. Kemudian yang ketiga, itu ada rekrutmen dan peningkatan keterampilan personal melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat, ada peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, ada peningkatan kerjasama dengan instansi di dalam negara ataupun di luar negara. Kemudian ada penyempurnaan peraturan Undang-Undang Dasar di bidang konservasi sumber daya alam.
Kemudian yang ketujuh ada peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap kawasan konservasi sumber daya alam dengan pemberian pal-pal batas. Itu tentang peredaran flora dan fauna. Kemudian yang kedelapan itu adalah memasyarakatkan konservasi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada contoh konservasi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama itu ada kawasan suaka alam. Nah, kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di daerah perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Yang kedua ada kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di lautan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan juga pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian yang ketiga ada cagar alam. Nah, cagar alam adalah hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alam yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati yang perlu kita lindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang terakhir itu ada kendala dalam konservasi sumber daya alam. Nah, dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, itu masih ditemui beberapa kendala yang diakibatkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama itu tekanan penduduk. Nah, jumlah penduduk Indonesia yang sangat padat sehingga menyebabkan kebutuhan akan sumber daya alam itu sangat meningkat. Yang kedua, itu tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Kemudian yang ketiga, itu ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi yang cukup pesat itu akan menyerap kekayaan sumber daya alam dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian yang terakhir, itu ada peraturan perundang-undangan yang ada saat ini itu belum cukup mendukung untuk pembentukan kawasan konservasi khususnya di daerah laut ataupun perairan. Cukup sekian video dari kelompok 12 ini tentang konservasi dan sumber daya alam. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.